Bertemu kembali pada kuliah digital bersama Destanul Aulia SKM, MBA, MSc, PhD. Dalam kuliah digital kali ini, kita akan mendiskusikan tentang bagaimana memahami sistem kesehatan nasional dan hubungannya dengan sistem kesehatan daerah. Diharapkan sesudah kuliah digital ini, para mahasiswa dan para praktisi kesehatan dapat memahami, dapat membedakan, dapat ikut serta dalam membangun sebuah sistem kesehatan nasional ataupun sistem kesehatan daerah, dapat menganalisis bagaimana komponen-komponen dalam sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah, dan yang terakhir dapat mengevaluasi sehingga para mahasiswa, para praktisi dapat memberikan kontributor untuk menguatkan sistem kesehatan nasional kita dan sistem kesehatan daerah di tempat masing-masing di mana para mahasiswa dan para praktisi berada dan mengabdi. Dalam topik ini, nantinya kita akan mendiskusikan 14 poin-poin penting yang harus kita ketahui. Yang pertama, yaitu manfaat sistem kesehatan nasional. Yang kedua adalah dinamika dan tantangan permasalahan kesehatan. Yang ketiga, perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem kesehatan nasional itu. Yang keempat, apa yang digunakan sebagai acuan dalam sistem kesehatan nasional itu. Yang kelima adalah bagaimana implementasi sistem kesehatan nasional dalam sistem kesehatan daerah. Yang ketujuh, bagaimana mengelola atau pengelolaan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan sistem kesehatan nasional, bagaimana suprasistem, sistem dan subsistem. Yang kedelapan, bagaimana WHO membangun sistem blok yang akan kita gunakan dalam mendesain sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah, bagaimana melaksanakan dan mengendalikan sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah, dan apa yang menjadi prinsip dasar sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah. Kemudian apa-apa saja kunci keberhasilan sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah. Dan yang terakhir adalah sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah itu dapat kita ibaratkan sebagai sebuah kendaraan. Manfaat sistem kesehatan nasional bagi kita, para mahasiswa dan praktisi dan masyarakat, tentunya sistem kesehatan nasional ini dapat kita gunakan sebagai panduan untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam suatu negara, sehingga kita dapat mencapai apa yang menjadi visi, apa yang menjadi misi, apa yang menjadi tujuan dengan rencana-rencana strategis yang kita tuangkan dalam pembangunan kesehatan. Jadi SKM ini kita gunakan sebagai panduan. Nah, panduan tentunya kita harus menyesuaikan sekarang kita sedang menghadapi apa dan apa yang menjadi tantangan kita pada masa yang akan datang, agar panduan itu bisa menyesuaikan kepada tantangan-tantangan yang kita hadapi. Jadi, permasalahan yang ada saat ini harus bisa kita analisis. Kita harus bisa melakukan pemetaan. Kemudian, masalah-masalah yang ada saat ini juga harus bisa kita prediksikan pada masa yang akan datang. Sehingga sistem kesehatan nasional kita itu bisa mempunyai ketangguhan dalam menghadapi
hambatan dan tantangan yang kita perkirakan, kita bisa melihat apa yang terjadi di era COVID-19 ini. Apakah sistem kesehatan nasional yang dimiliki oleh negara-negara di dunia ini mampu menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini? Dan tentunya kemampuan itu bisa kita ukur seberapa cepat negara-negara tersebut keluar dari krisis pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga harus mengakui bahwa saat ini negara kita sedang bergelut, sedang bertelungkus lumus, sedang berusaha untuk segera keluar dari sistem wabah ini. Dan kita juga bisa melihat bagaimana negara-negara yang lain yang sudah keluar dari wabah ini. Seperti kita lihat bagaimana Cina dengan sistem kesehatannya, bagaimana negara-negara di Eropa dengan sistem kesehatannya. Tentunya kita bisa menilai bagaimana sistem kesehatan nasional kita saat ini. Dinamika permasalahan kesehatan yang ditimbulkan dari, katakanlah misalnya, transisi epidemiologi, dulu penyakit menular, sekarang penyakit tidak menular, sekarang juga timbul penyakit-penyakit yang disebabkan dari zoonosis, banyak yang menimbulkan wabah dan pandemik seperti COVID-19 ini. Kemudian bagaimana terjadi pergeseran demografi dari penduduk usia yang dulu banyak usianya usia kelompok muda, dan sekarang ini dengan perubahan teknologi dan perbaikan sarana prasarana kesehatan yang menyebabkan terjadi pergeseran sehingga penduduk dunia banyak diisi oleh para lansia. Kemudian bagaimana tantangan teknologi, bagaimana tantangan perilaku. Tentunya ini yang membuat sistem kesehatan nasional itu harus dapat mempunyai ketangguhan, resiliensi dalam setiap zamannya. Sehingga tidak heran bagi kita bahwa Indonesia sudah mengalami 4 kali perubahan dalam sistem kesehatan nasional. Yang pertama itu pada tahun 1982, kemudian diubah karena kita harus memberikan penekanan pada aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, diubah lagi pada tahun 2004 maksud saya, kemudian dirubah lagi pada tahun 2009, dan terakhir kita ini menggunakan sistem kesehatan nasional pada tahun 2012. Nah, inilah sistem yang kita gunakan untuk menghadapi berbagai permasalahan kesehatan yang kita prediksikan dalam rencana pembangunan jangka panjang kita, yaitu sampai 2025. SKN yang dibuat biasanya mengacu pada rencana pembangunan nasional dan kesehatan, terutama untuk SKN yang 2012 ini itu mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka panjang bidang kesehatan. Dan selalunya sistem kesehatan nasional ini ditetapkan dalam peraturan presiden. Untuk SKN yang tahun 2012 ini melalui Perpres nomor 72 tahun 2012 dan mengacu pada Undang-Undang nomor 17 tahun 2007, yaitu RPJPN 2005-2025 dan RPJPN bidang kesehatan 2005-2025. SKN nasional ya tentunya dia bersifat atau mempunyai skala skop secara nasional. Kemudian SKN ini perlu diimplementasikan ke daerah-daerah, sehingga SKN ini diimplementasikan dalam sistem kesehatan daerah dalam bentuk peraturan daerah, apakah itu sistem kesehatan daerah di tingkat provinsi, biasanya dibuat peraturan Pergub, kemudian juga diimplementasikan lagi di dalam sistem kesehatan daerah
pada regional kabupaten atau kota dalam peraturan wali kota atau peraturan bupati, dan ini digunakan sebagai panduan untuk mengelola pelayanan kesehatan yang ada di daerah masing-masing. Nah, yang berikutnya adalah siapa sebenarnya yang mengelola pelayanan kesehatan ini. Tentunya di skala nasional pun ataupun di skala regional, daerah, provinsi dan kabupaten atau kota, penyelenggara pelayanan kesehatan ini biasanya dilakukan oleh 3 pemain utama, yaitu pemerintah tentunya yang selalu mengedepankan aspek pemerataan, equity, kesejahteraan. Kemudian ada swasta yang selalu mengedepankan profitabilitas, bagaimana mendapatkan surplus atau keuntungan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mereka desain. Kemudian adalah masyarakat. Dalam kesehatan, partisipasi masyarakat adalah bagian yang sangat penting. Tanpa aspek masyarakat, kita bisa pastikan program-program kesehatan masyarakat itu tidak berjalan. Jadi ketiga komponen ini adalah yang paling penting dalam mengelola pelayanan kesehatan. Jadi bagaimana sistem kesehatan nasional itu, bagaimana sistem kesehatan daerah itu bisa memberikan rambu-rambu kepada 3 pemain yang penting tadi, sehingga ketiga komponen ini bisa saling sinergis, searah, bisa simultan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan dalam sistem kesehatan nasional ataupun sistem kesehatan daerah, yaitu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berikutnya, kita harus memahami kedudukan sistem kesehatan nasional itu dan sistem kesehatan daerah. Jadi kalau kita lihat kedudukannya dalam sistem kesehatan nasional itu adalah suprasistem, sedangkan sistem kesehatan daerah itu ialah sistemnya. Dan di antara suprasistem dan subsistem ini memerlukan subsistem. Nah, subsistem inilah yang kita harapkan bahwa subsistem ini harus saling mendukung, saling menyokong, saling sinergisme, ya, supaya gerakannya bisa searah untuk mencapai apa yang kita inginkan dalam visi kita, dalam misi kita, dan dalam tujuan kita. Dalam hal ini kita menginginkan bagaimana terwujudnya masyarakat yang sehat setinggi-tingginya. Jadi derajat masyarakat yang sehat setinggi-tingginya itu merupakan tujuan kita. Nah, ini yang kita capai dengan adanya sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah. Nah, berbicara mengenai subsistem, negara-negara selalu berpandukan pada apa yang sudah dibuat oleh WHO. Jadi WHO itu sudah membuat sistem blok yang didesain mereka pada tahun 2017. Jadi kita memodifikasi itu. Nah, sebelum kita modifikasi, kita lihat dulu apa sistem blok yang ada di WHO itu. Jadi ada 6 sistem blok itu. Yang pertama itu ialah upaya kesehatan. Yang kedua ialah sumber daya manusia kesehatan. Yang ketiga ialah informasi kesehatan. Yang keempat ialah farmasi, vaksin, dan alkes. Yang kelima adalah pembiayaan. Dan yang keenam adalah leadership dan tata kelola. Jadi kedua subsistem ini akan diarahkan untuk mencapai 2 output, yaitu bagaimana cakupan akses, bagaimana pelayanan itu dilaksanakan atau dijalankan sesuai dengan mutunya dan memberikan safety bagi penggunanya, yang tujuan akhirnya ada 4, yaitu bagaimana tercapainya kesehatan masyarakat yang baik, responsiveness, ketiga perlindungan finansial, dan terakhir ialah efisiensi. Nah, WHO sistem blok ini yang kemudian dimodifikasi dalam sistem kesehatan nasional kita, yaitu pada peraturan Perpres 72 tahun 2012. Jadi sistem blok yang dibuat WHO itu kita modifikasi dengan menjadi 6 elemen pembentuk, 1 elemen output, dan 1 outcome. Nah, yang kita lihat adalah bahwa 1 elemen output dalam sistem kesehatan nasional kita, yaitu upaya kesehatan
Yang dalam hal ini di Indonesia atau di negara kita kenal dengan upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Dan ini diarahkan kepada satu outcome, yaitu derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, dalam sistem kesehatan daerah kita itu dihapuskan satu subsistem, yaitu Litbangkes. Jadi kita mempunyai 7 elemen pembentuk, yaitu manajemen regulasi dan informasi kesehatan, kemudian SDM kesehatan, farmasi, alkes dan makanan, Litbangkes, pemberdayaan masyarakat, pembiayaan kesehatan, upaya kesehatan masyarakat. Nah, itu dalam sistem kesehatan nasional. Nah, kalau dalam sistem kesehatan daerah, diabaikan Litbangkes itu. Jadi yang ada, manajemen regulasi dan informasi kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, farmasi dan alkes, makanan, kemudian pemberdayaan masyarakat, pembiayaan kesehatan, dan upaya kesehatan masyarakat. Jadi, itulah elemen-elemen pembentuk di dalam sistem kesehatan nasional kita. Awalnya kita berpandukan pada WHO Block, kemudian WHO Block itu kita modifikasi, yang kita gunakan menjadi 7 elemen, kemudian 7 elemen, 1 output dan 1 outcome, kemudian kita rubah lagi sistem kesehatan nasional kita untuk bisa mengakomodir kepentingan daerah dengan mengurangkan 1 elemen di dalam sistem kesehatan nasional kita, yaitu Litbangkes. Sehingga di dalam sistem kesehatan daerah kita itu ada 6 subsistem sebagai pembentuk sistem kesehatan daerah, dan 1 outputnya yaitu tercapainya upaya kesehatan masyarakat, dan outcome-nya ialah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Setelah kita membicarakan tentang kedudukan suprasistem dan sistem, dan juga kita mendiskusikan tentang subsistem, kemudian kita perlu untuk membicarakan bagaimana sistem kesehatan nasional ini dan sistem kesehatan daerah ini dijalankan. Jadi pelaksanaannya itu pertama, dia harus dijalankan dalam pembangunan kesehatan nasional dan di daerah. Dan yang kedua, dia harus dilaksanakan untuk menata ulang subsistem secara bertahap, secara sistematis, secara terpadu, dan secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, pelaksanaan SKN ini ialah untuk menyusun kebijakan, untuk menyusun standar, dan untuk menyusun pedoman. Sehingga SKN ini bisa mendorong apa yang menjadi dasarnya, yaitu ajas desentralisasi. Kemudian yang paling penting ialah aspek pengendalian sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah itu, di mana kita perlu memantau dan penilaian terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan, kemudian kita perlu mengendalikan dia dalam sistem pelayanan yang berjenjang dan berkelanjutan. Jadi para mahasiswa dan para praktisi kesehatan yang paling penting sebagai kunci keberhasilan dalam pelaksanaan dan pengendalian sistem kesehatan nasional itu diperlukan sebuah sistem yang kuat, yaitu sistem informasi kesehatan. Apakah itu bersifat nasional ataupun bersifat daerah. Jadi dengan setiap daerah, apakah itu provinsi atau kabupaten, memiliki sistem kesehatan daerah, itu dengan sistem kesehatan daerah itu, dia bisa melihat bagaimana kondisi dan kebutuhan spesifik daerah itu. Dan masyarakat akan dapat lebih terakomodir. Jadi sistem kesehatan daerah itu memberikan ruang sekaligus bentuk pengakuan terhadap potensi pelaku di bidang kesehatan yang dimiliki oleh daerah itu. Apakah pemerintah, apakah masyarakat, apakah swasta. Jadi dengan sistem kesehatan daerah itu, semua komponen-komponen ini diikat sehingga mempunyai komitmen untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya di daerah itu, apakah dalam skala nasional. Jadi para mahasiswa dan para praktisi, untuk dapat terlaksananya sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah itu berhasil, ada beberapa prinsip yang harus digunakan. Yang pertama ialah prinsip pri-kemanusiaan. Yang kedua ialah hak asasi manusia. Yang ketiga ialah bagaimana sistem itu bisa dilaksanakan secara adil dan merata. Kemudian sistem itu mampu memberdayakan dan meningkatkan kemandirian. Kemudian sistem itu juga mampu mengambil atau mengelompokkan atau menarik para mitra. Kemudian sistem itu bisa mengutamakan dan memberikan manfaat. Dan terakhir, bagaimana sistem itu bisa memberikan tata pemerintahan, tata kelola yang baik, sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terjadi secara efisien dan efektif. Jadi yang menjadi kata kunci keberhasilan sistem kesehatan daerah dan sistem kesehatan nasional itu adalah interconnection di antara bidang kesehatan, terutama
terkait dengan perannya. Jadi peran yang dimainkan itu ada 4, yaitu bagaimana sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah itu bisa berperan sebagai stewardship. Ya, bagaimana dia bisa stewardship itu artinya bahwa peran kesehatan itu bukan menjadi tanggung jawab dinas kesehatan saja, tetapi bisa organisasi perangkat daerah lainnya dibawa untuk mencapai tujuan itu. Jadi dia ada fungsi stewardship. Yang kedua ialah fungsi payung hukum. Jadi bagaimana penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu dipayungi, bahwa semua elemen-elemen itu bisa bergerak untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Kemudian bagaimana health delivery itu. Jadi bagaimana pelayanan kesehatan yang dihasilkan itu bisa terus menambah fasilitas kesehatan, menambah sarana, menambah prasarana, menambah sumber daya manusia, sehingga dari tahun ke tahun itu terus ditingkatkan. Dan yang terakhir bagaimana itu bisa menjadi resource generation, artinya semua yang diperoleh itu merupakan konsep pengetahuan, sehingga konsep pengetahuan itu bisa dialirkan kepada institusi kesehatan, sehingga ini menjadi resource bagi generasi-generasi yang akan datang. Para mahasiswa dan para praktisi, di akhir cerita tentang sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah ini dapat kita ibaratkan seperti sebuah kendaraan atau mobil. Jadi sebuah mobil ini punya komponen, ada setir, ada aki, ada transmisi, ada handbrake, ada lighting, ada icon, dan sebagainya. Jadi itu adalah subsistem-subsistem yang membuat mobil ini bisa bergerak. Sama juga dengan sistem kesehatan nasional, dengan sistem kesehatan daerah, ada subsistemnya tadi. Ada 7 komponen di sistem kesehatan nasional dan ada 6 komponen di dalam sistem kesehatan daerah. Nah, para mahasiswa dan para praktisi kesehatan, mobil ini tentunya diisi oleh berbagai macam penumpang. Nah, dalam sistem kesehatan nasional dan dalam sistem kesehatan daerah, nah itu bisa kita ibaratkan sebagai permasalahan kesehatan. Jadi penumpang-penumpang itu adalah mempunyai atau kita ibaratkan berbagai macam permasalahan di dalam kesehatan masyarakat. Jadi ada permasalahan TB, ada permasalahan malaria, ada permasalahan rabies, dan ada permasalahan stunting. Jadi semua masalah-masalah itu masuk di dalam mobil ini, masuk di dalam sistem kesehatan nasional ini, masuk di dalam sistem kesehatan daerah ini. Dan ini diharapkan bahwa sistem itu bisa mengeliminir, bisa mengatasi setiap masalah-masalah yang ada, yang ditemukan di daerah itu. Dan tentunya dengan mengharapkan potensi yang ada. Dan potensi yang ada itu tentunya adalah 7 subsistem tadi atau 6 subsistem dalam sistem kesehatan daerah. Nah, tentunya para penumpang tadi harus kita hantar ke tujuannya. Nah, para penumpang di dalam sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah itu ada penumpang pribadi. Ini yang kita sebut dengan usaha kesehatan perorangan. Ada penumpang yang mencarter satu mobil ini. Ini yang kita sebut dengan usaha kesehatan masyarakat. Jadi individu ataupun kelompok. Nah, jadi itu yang harus kita hantar. Jadi kita bisa mengibaratkan dalam sistem ini. Nah, kemudian yang terakhir ialah siapa yang membawa kendaraan ini? Siapa yang membawa mobil ini? Para praktisi dan para mahasiswa di bidang kesehatan yang membawa ini tentunya punya berbagai motif yang berbeda-beda. Nah, inilah dia pelaku kesehatan masyarakat. Ada yang membawanya ini adalah swasta. Tentunya kalau swasta yang mengendarai kendaraan ini, dia menginginkan surplus atau dia menginginkan keuntungan. Tetapi kalau yang membawa ini adalah pemerintah, tentunya dia mengharapkan adanya equity, adanya kesejahteraan bagi semua masyarakat. Dan yang terakhir, bagaimana kalau yang membawa ini ialah lapisan masyarakat? Kita berharap bahwa dengan sistem ini mampu membuat masyarakat lebih mandiri, mampu membuat masyarakat lebih berpartisipasi, dengan harapan bahwa sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah yang kita bangun ini mampu sebagai panduan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan kesehatan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Jadi para mahasiswa dan para praktisi di bidang kesehatan masyarakat, itulah kuliah digital saya untuk memahami sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaatnya dan kita bisa memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat.